Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di Lawatan Hati episode 382 dengan tema Sampai Hari Ini Tuhan Menolong. Bapak Ibu dan juga saudara, pernahkah kita dalam perjalanan kehidupan bertanya-tanya, apakah aku sanggup melewati ini? Pernahkah ada di momen di mana beban kehidupan terasa terlalu berat untuk dijalani dan harapan terasa begitu jauh? Apalagi saat ini kondisi negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nilai rupiah menjadi turun, tetapi harga di mana-mana mengalami kenaikan dan pekerjaan semakin tidak menentu. Saya yakin hampir semua orang pernah merasakannya. Namun hari ini kita diajak untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan melihat satu hal yang sering kita lupakan, bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 yang tertulis demikian, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Samuel mendirikan sebuah batu setelah bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa atas orang Filistin. Batu itu dinamainya Ebenezer, yang artinya batu pertolongan. Ini bukan sekedar monumen sejarah, melainkan sebagai bukti dan pernyataan iman bahwa Tuhan yang melakukan, bukan manusia. Bangsa Israel pernah hidup dalam kekalahan dan kesedihan, tabut perjanjian direbut musuh, banyak yang mengalami kematian, bahkan Hofni dan Pinehas, para imam, itu mati dalam pertempuran. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah tekanan orang Filistin. Situasinya tampak mustahil, akan tetapi kemudian mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, meninggalkan berhala-berhala mereka dan berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab, terdengar suara guntur dari langit. Ia membuat musuh bercerai-berai, ia memberikan kemenangan. Kemudian Samuel mendirikan batu itu bukan supaya orang menyembah kepada batu tersebut, melainkan Samuel mendirikannya supaya orang tidak lupa atas apa yang telah dilakukan Tuhan, supaya di masa sulit berikutnya mereka bisa kembali dan berkata, Tuhan sudah pernah menolong, Ia pasti akan menolong lagi. Coba kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali saudara berada di titik yang dirasa tidak akan mampu untuk melewati persoalan, tetapi rupanya mampu untuk dilewati? Yang kedua, siapa atau apa yang datang di saat yang tepat dan menyelamatkan situasi saudara? Dan yang ketiga, seberapa sering saudara berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan yang sudah saudara terima? Mungkin Ebenezer dalam kehidupan saudara adalah penyakit yang tidak kunjung disembuhkan ketika dokter tidak lagi memberikan harapan. Pekerjaan yang datang tepat pada saat tabungan hampir habis, pernikahan yang dipulihkan ketika segalanya tampak retak, anak yang kembali ke dalam jalan yang benar setelah bertahun-tahun jauh, kekuatan yang entah dari mana datang di saat saudara hampir merasa menyerah. Semua itu bukan kebetulan, tetapi di balik setiap kebetulan yang indah itu ada tangan Tuhan yang bekerja dengan setia. Ada bahaya besar dalam melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Kita akan hidup dalam ketakutan yang tidak perlu di masa kini untuk kita pikirkan. Ada kecemasan yang melumpuhkan untuk berjalan melangkah menghadapi masa depan. Sebaliknya, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Iman bertumbuh. Bukan iman yang naif, tetapi iman yang berakar pada pengalaman yang nyata. Perhatikan kata-kata Samuel, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kalimat sampai di sini mengandung makna yang dalam. Artinya, ada perjalanan panjang sebelumnya yang sudah Tuhan pimpin. Ada banyak lembah yang sudah dilalui bersama dengan Tuhan. Dan kenyataan bahwa mereka
Israel sampai pada titik itu adalah bukti kesetiaan Tuhan. Jika Tuhan setia kemarin, apakah ada alasan untuk meragukan kesetiaan Tuhan hari ini dan esok? Tuhan yang sama yang menolong Israel adalah Tuhan yang sama bersama-sama dengan kita hari ini. Tindakan Samuel mendirikan batu Ebenezer adalah tindakan syukur yang konkret. Ia tidak hanya berkata terima kasih Tuhan, lalu Samuel pergi begitu saja, melainkan membangun sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diingat, yang bisa menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Rasa syukur yang sejati bukan hanya perasaan yang muncul di dalam hati, tetapi rasa syukur yang sejati mengubah cara kita hidup. Orang yang sungguh-sungguh bersyukur tidak akan mudah mengeluh. Orang yang sungguh bersyukur tidak akan mudah untuk berputus asa. Orang yang sungguh bersyukur memiliki pandangan yang berbeda ketika menghadapi kesulitan yang baru untuk dihadapi. Mari kita belajar dari Samuel menjadikan syukur sebagai respons pertama kita, bukan menjadi respons yang terakhir. Jangan hanya bersyukur ketika semua sudah beres dan aman, tetapi bersyukur juga di tengah proses karena Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Mari sebagai langkah iman hari ini, yang pertama kita mau membagikan kesaksian kepada orang lain. Iman kita bisa menguatkan iman saudara-saudari di sekitar kita yang sedang mengalami pergumulan. Yang kedua, jadikan doa syukur sebagai kebiasaan harian kita, bukan di saat kebaktian, tetapi dalam momen-momen kecil sepanjang hari. Dan yang ketiga, mari kita hadapi tantangan masa depan dengan iman. Bukan dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menolong kemarin akan menolong lagi esok hari di dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara mungkin sedang menghadapi pergumulan yang baru. Ada masalah kesehatan yang belum terselesaikan, ada hubungan relasi yang masih retak, ada beban keuangan yang terasa menghimpit, ada keputusasaan besar yang harus segera diambil. Di tengah semua itu, ingatlah satu hal ini, bahwa Tuhan yang sudah menolong saudara sampai hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menolong di masa depan. Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah habis dan kekuatannya tidak pernah kurang di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdiri dengan teguh, nyatakan dengan iman bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong aku dan Ia akan terus menolong. Mari saudara-saudari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan setia menolong kami. Jika di hari-hari sebelumnya Engkau Allah yang selalu setia menyertai dan menolong kami yakin dan percaya bahwa di masa depan, esok hari Engkau juga Allah yang akan sama menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.